Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi prakarya kelas 9, yaitu pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Yang kemarin kita sudah bahas tentang pengertiannya, yaitu tentang hasil pengolahan peternakan dan perikanan apa saja. Di sini akan kita kupas jenis-jenis makanannya, kemudian bahan hasil dari pengolahan dari bahan perikanan dan peternakan. Adapun jenis hasil perikanan dan peternakan, untuk hasil perikanan yaitu ikan, udang, cumi, rumput laut. Sedangkan untuk peternakan yaitu daging, telur, dan susu. Yang pertama akan kita kupas yaitu tentang ikan. Dari ikan, berdasarkan ekologinya, ikan di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu perairan tawar, ikan di perairan tawar, ikan perairan payau, dan ikan perairan laut. Yang pertama yaitu ikan perairan tawar. Ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Jenis-jenis ikan air tawar sebagai bahan pangan adalah yang pertama ikan lele. Saya yakin kalian sudah pernah wujudnya ikan lele itu seperti apa, kemudian dan juga pernah memakan hasil pengolahan yaitu dari ikan lele. Ciri-cirinya yaitu warnanya abu-abu sampai kehitaman, kulitnya licin, bentuknya pipih memanjang, memiliki kumis yang panjang. Nah, untuk lebih komplitnya silahkan kalian bisa baca buku paket, buku prakarya kelas 9. Kemudian ikan yang kedua yaitu ikan mas. Ikan mas ciri-cirinya yaitu tubuh agak memanjang dan memipih tegak. Mulut terletak di ujung tengah dan dapat disembulkan. Interior mulut terdapat 2 pasang sungut berukuran pendek. Kemudian hampir seluruh tubuh ikan ditutupi sisi. Contoh hasil pengolahan dari ikan mas yaitu di mana ikan mas bisa dipepes, kemudian bisa dipesmol. Pesmol itu adalah masakan dari Sunda. Nah, kalau kalian ingin tahu pesmol seperti apa, kalau penampakannya tadi saya sempat browsing, itu kayak seperti di bumbu rujak kuning gitu ya. Nah, kemudian ikan yang ketiga yaitu ikan bawal. Ciri-cirinya yaitu berbadan pipih dan berenang secara berkelompok. Dilihat dari samping tubuhnya berbentuk oval, tubuhnya berwarna kuning kemerahan. Nah, kemudian contoh hasil pengolahan dari ikan bawal ini bisa dibumbu asam manis, kemudian juga bisa dibakar. Ya, selanjutnya kita ke ikan air laut, di mana ikan air laut yang biasanya diolah hasil pengolahannya yaitu dari ikan tuna, ikan tenggiri, ikan kembung, dan udang. Ada juga itu nanti yaitu berupa rumput laut ya. Kalau rumput laut bukanlah ikan tapi tumbuhan yang ada di laut. Tapi tetap itu adalah hasil dari laut ya, lautan. Yang pertama yaitu ikan tuna. Ikan tuna ya, gambar ikan tuna seperti ini. Ciri-cirinya yaitu ikan tuna tertutup oleh sisik kecil, berwarna biru tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya. Di sini agak gelap. Memiliki sirip tambahan yang berwarna kuning cerah dengan pinggiran berwarna gelap. Ukuran tubuhnya sekitar antara 100 sampai 225 cm. Contoh hasil pengolahan dari ikan tuna yaitu ikan tuna ini bisa di filet, ya, filet ikan, kemudian di stik tuna, kemudian pengalengan ikan tuna, pengalengan ikan tuna. Jadi yang di pakanan yang bisa diawetkan di kaleng itu adalah ikan tuna biasanya. Lanjut, ikan tenggiri. Ikan tenggiri ciri-cirinya memiliki tubuh memanjang dan pipih, bersisik kecil dan tipis dengan warna tubuh belang-belang biru gelap. Ini sisip. Ikan tenggiri bermulut besar dengan taring yang tajam. Hidup bergerombol dengan tidak jauh dari pantai. Ukuran ikan tenggiri bisa mencapai 1 sampai 2,2 meter. Ya, agak panjang. Besar berarti. Contoh hasil pengolahannya, ikan tenggiri itu bisa dijadikan kerupuk, bakso, empek-empek, siomay, dan lain-lain.
jenis penampakan ikan tenggiri seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ikan kembung. Ciri-cirinya ikan kembung warnanya biru kehijauan di bagian atas dan bagian bawah berwarna putih kekuningan. Dua baris totol-totol hitam pada punggung. Ini punggungnya ada totol-totol hitam. Sirip punggung abu-abu kekuningan. Sirip ekor dan dada kekuningan. Memiliki panjang maksimum 35 cm. Contoh hasil pengolahan dari ikan kembung bisa dimasak dengan bumbu balado, bumbu kuning, kemudian bisa juga digoreng. Kemudian kita ke udang. Ciri-cirinya udang, saya yakin kalian sudah tahu penampakan udang. Udang betina, ciri-cirinya kalau udang betina mampu menelurkan 50.000 hingga 1 juta telur dan akan menetas 24 jam menjadi larva. Di sini ada tahap-tahap metamorfosis udang. Yang pertama dari telur kemudian menjadi larva, kemudian menjadi zooa ya, kemudian menjadi mysis, kemudian baru menjadi udang muda atau benur. Di sini ada beberapa jenis-jenis udang. Banyak ini jenis-jenis udang. Kalau di buku paket ada 8. Di sini saya menerangkan sesuai buku paket. Ada udang jerbung, udang flower, udang windu, udang cokong, udang dogol, udang kucing, udang barong, dan udang rebon. Ya, seperti itu. Kemudian setelahnya yaitu kita ke cumi dan rumput laut. Nah, untuk cumi, penampakan cumi saya yakin itu ya, tahu ya. Untuk cumi dan rumput laut, silahkan dibaca sendiri di buku paket halaman 128 sampai 129. Itu untuk cumi dan rumput laut. Kita ke ikan air payau. Ikan air payau itu ikan bandeng dan ikan kakap. Ikan bandeng memiliki ciri-ciri. Saya yakin kalian sudah tahu ikan bandeng, sudah pernah memakannya. Kemudian di sini saya cuma mengulas ya, tubuhnya memanjang agak gepeng, itu ciri-cirinya. Warna hitam kehijauan dan keperakan di bagian sisi. Maksud saya keperakan di bagian sisi. Keperakan berarti berkilau, perak, warnanya perak. Contoh hasil pengolahan ikan bandeng bisa di presto, digoreng dan dipepes. Itu adalah ikan bandeng. Nah, mungkin kalian sudah pernah memakan pepes juga, digoreng atau di bandeng presto. Itu adalah ikan bandeng. Kemudian kita ke ikan kakap. Ciri-ciri ikan kakap. Ikan kakap itu ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah. Ada yang berwarna putih dan berwarna merah. Bagian atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi. Ini ya. Ada insang yang terdapat lubang kuping bergerigi. Contoh hasil pengolahannya yaitu otak-otak, siomay, kaki naga, dan nugget. Itu adalah hasil dari ikan kakap. Nah, karena waktunya sudah habis dan sudah azan setelah qomat, sekian, terima kasih. Semoga kalian tetap sehat, bisa menerima pelajaran dan materi dari Bapak Ibu guru, tidak cuma mapel prakarya, bahasa Indonesia, matematika, dan lain sebagainya dengan fun, dengan enjoy, sehingga kalian bisa menyerap materinya dan kalian besok bisa mengerjakan soal-soal ketika mau diberikan soal. I miss you, I love you, semoga sehat selalu. Kemudian saya harap kalau kalian keluar tetap pakai masker, social distancing dijaga, semoga sehat selalu dan kita akan bertemu di minggu depan. Semoga saja corona akan hilang dan kita akan bertemu di sekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.